Merdeka! 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 Yeay! Wow, Andreas, 2 hari lagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Wah, nah, saya sih bangga sekali jadi orang Indonesia. Pasti bangga Kak Yefta. Iyalah, karena Indonesia tuh sangat luar biasa dan sangat indahnya. Yes. Nah, jadi hari ini kita akan merayakan juga kemerdekaan Indonesia, Om Oke, Andreas. Kak Yefta. Kita juga akan berdoa bagi negara kita. Ya. Sebelum itu, yuk kita sapa Kita anak-anak yang sapa-sapa. di rumah ya. Boleh, Kak Yefta, yuk. Oke. Halo Caleb dan Caca. Halo Michiko. Halo. Hai Farah. Dan di situ ada Glenn dan Kesia juga. Oh iya, hai Glenn, Ya, Keisha. oke. Ada Given juga. Ada Given. Banyak Siapa sekali lagi ya? tuh. Tiara. Tiara, Nah. oke. Ya semuanya siap untuk beribadah ya. Siap dong, Tapi Kak Om. Yefta, Ya. jangan lupa dong 3M. Oh, iya, Ya. 3M. Ingat Kak Yefta, sekarang ini kondisinya kan lagi Iya. mencekam banget kan Semakin, ya. ngeri banget Tapi pokoknya. kita nggak perlu takut, asal kita tetap prokes. Iya, benar. Lakukan 3 3M. Oke, 3M. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya harus sungguh-sungguh ya. Yes. Berarti lebih lama pakai sabun ya. 20 menit, 20 detik ya. Kelamaan. 20 detik. Terus apa lagi, Kak? Memakai masker. Yes. Ini yang paling penting. Memakai masker wajib. Wajib. Banget. Sekarang udah pakai double itu 2 kalau keluar ya. Iya, benar. Oke. Terus yang ketiga, Kak? Menjaga jaraknya. Jaga jarak ya, jaga Oke. jarak. Nah, kalau bisa jangan pergi kemana-mana Kak Yefta. Iya, di rumah Di rumah saja ya. Bener, Om. Oke, nah Kak Yefta, sebentar kita kan mau mulai ibadah. Iya. Dan kita mau upacara dulu yuk. Kita ajak Ayo. teman-teman untuk upacara ya. Ayo, Karena kita semuanya. memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ya, sama-sama bangkit berdiri ya. Sama bangkit berdiri ya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa buat Indonesia. Dan kita mau berdoa untuk ibadah kita kali ini. Yuk, sama-sama kayak kita berdoa ya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan buat Indonesia. Amin. Terlebih Tuhan, Kau juga memberikan kemerdekaan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya. Mulai dari Bapak Presiden, Amin. para menteri, Amin. kabinet semuanya sampai jajaran yang paling ke bawah Tuhan, RT, RW sekalipun. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi Amin. Tuhan. Dan kami percaya hikmat-Mu ada buat beliau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, Amin. mau bersuka cita. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Amin. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Yuk kita sama-sama memuji, menyanyikan lagu kemerdekaan. Ya, Bener, Om. Semuanya siap ya yang ada di rumah? Dengan semangat. Ya, ayo, tetap berdiri. Yang semangat ya. Inilah kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Membela negara kita. Membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Yes. Dan kalian semua adalah satria Allah. Yes. Kalian adalah Laskar Kristus. Yes, benar. Siap? Siap! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap? Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi Saya Laskar Kristus. Sekali lagi saya Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap Satria. Yeah. Satria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria. Kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Memuji. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Jaden, kamu Satria Allah. Kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Hebat. Kesatria kerajaan Allah, kesatria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Memuji. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari. Memuji, menari, melompat Yes, buat memuji, Tuhan. menari. Memuji, menari, melompat. Sekali lagi ya, buat memuji, Tuhan. menari ya. Ayo. Haleluya. Memuji, menari, melompat buat Semuanya Tuhan. sama-sama melompat yuk. Melompat, Melompat. melompat, Sekali lagi. melompat Buat Tuhan. Haleluya. Iya. Merdeka. Satria kerajaan Allah. Siap. Gerak. Yes. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali kita ketemu di ibadah online kita. Teda selalu senang setiap kali bisa nyapa kalian. Hari ini kita merayakan proklamasi, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita mesti sayang sama negara kita. Coba lihat bagusnya Indonesia ini. Ini cuma sebagian dari bagusnya, ada gunung, tanamannya subur dan bagus. Kita mesti jaga negara kita dan kita juga mesti menjaga kehidupan kita ya hari-hari ini. Jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur cukup, jangan keluar-keluar kalau nggak perlu ya. Oke, oh ya, Teda mau nyambut kalian yang setia dan juga yang mungkin baru pertama kali ngelihat YouTube ini. Nah, dan Teda juga berdoa, berharap, mengingatkan supaya kalian tetap mengasihi Tuhan. Berdoa setiap hari, doa untuk keluarga, untuk negara kita, dan juga kalian yang rajin baca Bible. Coba keluarkan Bible-nya sekarang. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan hari ini Teda minta kalian pilih ayat kalian, kirim ke tempatnya Teda. Oke? Merdeka! Wah, ini bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Dirgahayu Republik Indonesia. Kalian tahu
Dulu waktu bangsa Indonesia belum merdeka, bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah. Dan rakyat Indonesia bersama pimpinannya harus berjuang. Karena itu rakyat Indonesia harus nurut apa yang dikatakan oleh pimpinannya, taat. Karena ketaatannya itu akhirnya bangsa Indonesia menang dan merdeka seperti sekarang. Nah anak-anak, ngomong-ngomong tentang taat, di Alkitab ada juga tentang kisah seorang bapak yang taat kepada Tuhan, yaitu Bapak Abraham. Suatu saat Tuhan menguji ketaatan Bapak Abraham. Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, serahkanlah anakmu satu-satunya yang kau kasihi dan persembahkan kepadaku. Itu berarti Abraham harus membunuh Ishak. Tapi anak-anak, Ishak taat dan mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pada saat Ishak hendak mempersembahkan dan pada saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak, terdengarlah suara dari malaikat, "Stop Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena aku tahu bahwa engkau taat kepada Tuhan." Yuk kita baca kisahnya di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Tapi Tante Mary ajak baca di versi firman Allah yang hidup ya. Kejadian 22 ayat 16. "Aku Tuhan telah bersumpah demi diriku sendiri bahwa karena engkau telah menaati aku sehingga rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasih sekalipun." Ayat 17. "Maka aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang istimewa." Aduh anak-anak, ketika Tante Mary baca ini, Tante Mary luar biasa Tuhan. Baca sekali lagi ya. "Maka aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang istimewa dan memperbanyak keturunanmu sehingga tidak terhitung lagi. Seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di sepanjang pantai laut. Keturunanmu akan mengalahkan musuh-musuh mereka." Ayat 18. "Mereka akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi, karena engkau telah mendengar dan mentaati aku." Bapak Abraham mendapatkan berkat-berkat yang istimewa dari Tuhan karena dia mendengar dan taat perintah Tuhan. Bukan berkat-berkat yang biasa-biasa loh anak-anak. Bagaimana dengan kita? Tuhan bilang, "Ayo persembahkan persembahan bagiku." Saat ini apakah anak-anak melakukan persembahan dengan taat? Kalau kalian melakukan persembahan dengan taat, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Tidak boleh sungut-sungut, tidak boleh menggerutu, tidak boleh ngomel. Ya, lakukan dengan senang. Kalian tahu, sekecil apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan akan membalasnya kepadamu. Ini janji Tuhan loh. Dan kalau kita melakukannya dengan taat, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang istimewa juga. Luar biasa kan anak-anak? Ayo, yang mau melakukan dan taat pada firman Tuhan, persiapkan persembahanmu dengan sungguh-sungguh dan kita mau memberi dengan penuh sukacita. Oke? Kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengatakan Tuhan kalau kami taat kepada Engkau, maka Tuhan Engkau tahu dan Engkau mendengar dan Engkau memberikan berkat-berkat yang istimewa kepada kami. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan melakukan persembahan-Mu. Kami mau melakukan dengan taat, dengan penuh sukacita, dengan senang hati. Tuhan kiranya juga memberi berkat-berkat yang istimewa kepada kami, kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalian bisa memberi dengan lewat transfer atau lewat OVO atau GoPay. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan, hari ini yuk kita juga menyanyikan pujian bagi Tuhan sambil kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kemuliaannya di negara kita Indonesia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka ajak bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia,
bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Engkaulah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Anak-anak saja katakan pujian ini dengan penuh iman sambil berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Tuhan, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami mencintai negara kami Tuhan. Kami juga memberkati negara kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah negara kami Tuhan. Saat hari ini kami seluruh anak-anak-Mu ingin dengar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang rela dengar firman Tuhan, hati yang mau menerima setiap kebenaran firman Tuhan.
Berikan kami telinga yang mau dengar setiap kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani Amen. di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan memakai kehidupannya agar kebenaran firman Tuhan kami dengar, kami responi, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan Amen. kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendapat firman tentang seorang yang ada di Alkitab yang sangat mengasihi negerinya dan akan dibawakan oleh seorang kakak yang luar biasa. Kakak ini tinggal di luar pulau dan dia juga sayang anak-anak dan pelayanannya luar biasa. Kak Kenneth. Kak Kenneth ini, Pastor Kenneth Handoyo, menggembalakan gereja anak di Star Kids Ayomi, Philadelphia yang ada di ujung Padang. Yuk kita sambut Kak Kenneth. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Kenneth bisa berjumpa dengan adik-adik Sunday Gang yang sedang mengikuti ibadah online saat ini di rumah kalian masing-masing. Terima kasih buat Pastor Ida dan seluruh tim pelayanan anak GPDI Elohim Sidoarjo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap adik-adik Sunday Gang dalam ibadah online hari ini. Adik-adik semua siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang siap, yuk siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Nah adik-adik, kita tahu bersama bahwa bangsa kita bisa merdeka seperti hari ini karena pada zaman dahulu ada para pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan gagah berani. Demikian juga kehidupan kekristenan kita hari ini. Kita bisa dimerdekakan dari belenggu dosa, kita bisa diselamatkan bahkan punya jaminan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu ada Tuhan Yesus yang sudah menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Dengan rela mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa pelanggaran kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, seperti yang Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan, bisa memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa tentunya adik-adik. Hari ini dengan hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dengan hidup yang sudah diselamatkan, setiap kita punya kesempatan loh ternyata untuk bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan khususnya buat bangsa dan kota di mana kita tinggal hari ini. Menjadi pahlawan adik-adik hari ini berarti ada sesuatu yang diperjuangkan atas dasar cinta kasih. Seperti para pahlawan pada zaman dahulu yang memperjuangkan untuk bangsa Indonesia bisa merdeka. Karena mereka begitu mencintai bangsa ini. Atau bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memperjuangkan agar setiap kita bisa tidak binasa karena dosa. Tapi bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus begitu mencintai kehidupan kita. Makanya dia rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini apa sih yang kita perlu perjuangkan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kota di mana kita tinggal saat ini adik-adik. Tema sharing Kak Kenneth hari ini simpel. Berjuang untuk membangun kembali. Katakan bersama dengan Kak Kenneth. Berjuang untuk membangun kembali. Nehemia pasal yang pertama sampai yang keempat. Yuk Kak Kenneth ajak setiap adik-adik bisa buka Alkitabnya dalam Nehemia pasal yang pertama sampai yang keempat. Tentunya kita tidak akan membaca dari pasal yang pertama sampai yang keempat adik-adik. Adik-adik nanti ketika bersaat teduh sendiri, adik-adik boleh membaca ulang kisah ini. Tapi izinkan Kak Kenneth hari ini menceritakan secara singkatnya kepada adik-adik. Dalam Nehemia pasal yang pertama sampai yang keempat, diceritakan tentang kehidupan seorang pahlawan bagi bangsanya yang bernama Nehemia. Siapa adik-adik? Nehemia. Nehemia siapa sih adik-adik?
Nehemia pada awalnya bukanlah seorang pahlawan adik-adik bagi bangsanya. Ia hanya seorang tawanan bangsa Persia dan bekerja melayani di istana Susan di kerajaan Persia sebagai salah seorang juru minum raja. Di dalam Nehemia pasal yang pertama dicatat kisahnya. Akan tetapi karena satu peristiwa dalam kehidupan Nehemia saat itu, akhirnya dia punya kesempatan untuk bisa menjadi seorang pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kotanya saat itu. Nehemia pasal yang pertama ayatnya yang kedua sampai ketiga kita buka sama-sama, kita baca sama-sama adik-adik. Di ayat yang kedua dikatakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia saat itu mendengar kabar yang kurang baik dari Hanani, salah seorang saudaranya adik-adik, dan juga beberapa orang Yehuda lainnya, yang berkata bahwa bangsanya dalam masa kesukaran besar. Kota tempat tinggalnya saat itu Yerusalem, kota di mana Nehemia berasal saat itu, tembok-temboknya sudah hancur dan pintu-pintu gerbangnya sudah habis terbakar. Mendengar semuanya itu, apa yang menjadi respon hidup Nehemia adik-adik? Di ayatnya yang keempat sampai ke-11 adik-adik bisa lihat nanti dan bisa baca sendiri. Diceritakan pada akhirnya Nehemia ini memutuskan untuk kembali ke Yerusalem karena ia begitu mencintai bangsa dan kotanya. Dan akhirnya dia berjuang untuk membangun kembali setiap tembok-temboknya di sana yang sudah hancur. Sehingga pada akhirnya apa adik-adik? Nehemia bisa menjadi seorang pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kotanya. Hari ini bukankah setiap daripada kita juga mengalami seperti apa yang Nehemia alami dalam hidupnya saat itu? Adik-adik hari ini mendengar di berita bahwa keadaan bangsa kita tidak dalam keadaan yang baik. Bangsa kita sedang mengalami kesukaran yang besar akibat dari pandemi COVID-19 yang bahkan sampai hari ini belum kunjung selesai. Di tengah keadaan yang sukar yang bangsa kita sedang alami, kota di mana kita tinggal hari ini sedang alami, adik-adik punya kesempatan hari ini untuk bisa menjadi pahlawan yang dipakai Tuhan bagi bangsa dan kota kita. Seperti apa yang dilakukan Nehemia pada saat itu. Namun yang jadi pertanyaannya hari ini buat setiap kehidupan adik-adik, apakah yang menjadi respon kalian? Sedih itu pasti tentunya. Apalagi setiap kita begitu mencintai bangsa ini, kota di mana kita tinggal hari ini. Tapi lebih dari itu, Tuhan rindu agar setiap adik-adik semua hari ini tidak hanya tinggal dalam kesedihan. Akan tetapi adik-adik bisa bangkit untuk bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kota kita. Berjuang membangun kembali setiap tembok-tembok yang sepertinya sudah hancur di bangsa dan kota kita hari ini. Seperti Nehemia saat itu. Tembok-tembok apa saja sih yang perlu kita bangun hari ini dalam kehidupan kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa dan kota kita? Poin yang pertama yang Kak Kianat mau bagikan kepada setiap adik-adik semua, tembok yang perlu kita bangun supaya kita bisa menjadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kota kita adalah tembok doa. Katakan bersama Kak Kianat, tembok doa. Hari ini di tengah masa pandemi yang melanda bangsa dan kota kita adik-adik, Tuhan rindu agar setiap adik-adik semua bisa membangun kembali tembok-tembok doamu untuk bangsa ini, untuk kota kita, di mana adik-adik tinggal hari ini. Yang mungkin sudah adik-adik tidak doakan lagi ketika adik-adik bersaat teduh. Kenapa sih penting kita harus membangun setiap doa-doa kita kembali bagi bangsa dan kota kita di tengah masa yang sukar, masa pandemi yang belum berakhir seperti hari-hari ini? Yeremia 29 ayat yang ke-7 adik-adik.
Katakan dalam terjemahan Alkitab MILT dikatakan, dan usahakanlah damai sejahtera kota yang aku telah membawa kamu ke sana, ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Tuhan demi dia, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Hari ini kalau bangsa, kota di mana kita tinggal, damai sejahtera, semua dalam keadaan yang baik adik-adik, maka hidup kita dan keluarga kita juga akan mengalami hal yang demikian. Seperti keadaan bangsa dan kota kita yang hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja akibat pandemi. Maka hidup kita dan keluarga kita juga pun jadi terdampak. Kita jadi tambah stres hari-hari ini karena sekolah online dan tugas makin banyak. Kita tidak bisa beribadah dengan normal lagi di gereja. Karena gereja pun sekarang harus lewat online. Semuanya dilakukan dari rumah. Membuat papa mama juga kita hari ini mungkin jadi stres. Jadi sering ribut. Sehingga membuat hubungan di keluarga kita yang tadinya harmonis, sekarang menjadi tidak harmonis. Apalagi kalau ada di antara adik-adik semua yang papa mamanya akibat pandemi ini kehilangan pekerjaan. Hidup kita juga sendiri tidak jadi bebas seperti dulu. Kalau mau kemana-mana sekarang harus pakai masker, rajin cuci tangan, kita harus patuhi protokol kesehatan, agar setiap kita bisa terhindar dari virus corona. Kita hidup jadi dalam kecemasan dan ketakutan hari-hari ini. Makanya hari ini kalau kita ingin melihat bangsa dan kota kita dipulihkan oleh Tuhan adik-adik dari pandemi ini, bangsa dan kota kita bisa penuh kembali dengan damai sejahteranya Tuhan. Selain kita tentunya ikut peraturan pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu sama-sama membangun kembali doa-doa kita untuk bangsa dan kota kita yang tercinta. Setiap hari ketika bersaat teduh, ayo Kak Kenneth ajak setiap adik-adik, ambil waktu berdoa agar Tuhan bisa memulihkan keadaan bangsa dan kota kita. Berdoa buat Bapak Presiden dan seluruh anggota pemerintahan agar mereka bisa diberikan Tuhan hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengatur, menangani keadaan pandemi saat ini yang terjadi di bangsa dan kota kita dengan baik dan benar. Berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di bangsa dan kota kita, agar mereka semua bisa diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan untuk bisa menangani setiap orang yang terpapar virus corona. Berdoa bagi setiap orang juga yang sudah terpapar hari ini virus corona, agar mereka semua bisa mengalami kesembuhan. Agar mereka semua yang mungkin hari ini belum percaya Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa diselamatkan. Hari ini dengar adik-adik, keadaan kita boleh berubah. Tapi hari ini kehidupan doa kita jangan sampai berubah. Justru dalam keadaan seperti hari-hari ini yang tidak mudah, yang sulit, yang terjadi di bangsa dan kota kita, kita perlu terus doa. Kita perlu terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. Meskipun adik-adik mungkin hari ini merasa masih kecil, tapi kalau kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran, maka setiap doa yang kita doakan dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, itu besar kuasanya. Waktu adik-adik berdoa bagi bangsa dan kota adik-adik, Tuhan akan mendengar dan bahkan menjawab setiap seruan doa kalian. Tuhan yang akan bekerja menurut kehendaknya, memulihkan bangsa dan kota kita hari ini. Ayo sama-sama adik-adik kita bangun tembok doa kita bagi bangsa dan kota kita. Tembok apa lagi sih yang perlu kita bangun kembali dalam kehidupan kita selain tembok doa? Supaya kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa dan kota kita dalam keadaan pandemi seperti hari ini. Yang kedua, tembok yang perlu kita bangun adalah tembok pendidikan. Katakan bersama dengan Kak Kenneth, tembok pendidikan. Hari ini di tengah masa pandemi yang sedang melanda bangsa dan kota kita adik-adik, ketika adik-adik semua harus sekolah online,
Adik-adik, ada yang mungkin hari ini tidak lagi semangat bersekolah. Adik-adik merasa jenuh, merasa bosan, sehingga ketika sekolah online adik-adik tidak lagi fokus belajar. Adik-adik malah sambil main game, atau sambil nonton, atau bahkan sambil tidur-tiduran. Sehingga pada akhirnya adik-adik semua tidak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid yang berprestasi di sekolah. Dan adik-adik tidak jadi berkat serta memuliakan nama Tuhan. Memang benar dengan membangun pendidikan adik-adik, kita sebaik mungkin hari ini, dengan kita mau terus fokus belajar, di sekolah kita terus mau semangat belajar, meskipun hari ini sekolah masih online, tidak ada hubungannya dengan bangsa kita yang bisa dipulihkan dari pandemi. Tapi tahukah adik-adik, hari ini pendidikan merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat perubahan bisa terjadi di dalam bangsa dan kota kita di masa depan. Nelson Mandela dalam salah satu pidatonya pernah berkata demikian adik-adik, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kak Kenneth yakin dan percaya hari ini kalau dunia saja bisa diubah oleh karena pendidikan, apalagi bangsa dan kota kita. Lewat pendidikan dalam hidup kita yang kita mau bangun kembali dengan baik hari ini. Kitalah yang di masa depan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan bagi bangsa dan kota kita. Ketika kita mau rajin belajar, ketika kita mau terus semangat dalam belajar meskipun hari ini sekolah online, masih online. Pada akhirnya kita bisa jadi murid-murid yang berprestasi. Dan kita juga bisa tumbuh jadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Yang bisa dipakai oleh Tuhan pada nantinya untuk membangun bangsa dan kota kita. Bahkan ketika ke depan ada pandemi yang terjadi seperti hari ini. Tentunya kita tidak berdoa ke depan ada pandemi yang terjadi lagi seperti hari ini. Tapi kita tahu menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, hari-hari dalam kehidupan kita tidak semakin mudah adik-adik. Kalaupun ada pandemi yang terjadi di depan seperti hari ini, ada setiap adik-adik semua yang sudah dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang sukses, yang mungkin dipercayakan oleh Tuhan nantinya duduk di kursi pemerintahan, bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter kah, atau bekerja dipercayakan Tuhan menjadi pengusaha yang sukses, yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong bangsa dan kota di mana kita tinggal hari ini. Hari ini ayo adik-adik, jangan malas untuk tetap rajin dalam bersekolah, dalam belajar ketika sekolah masih online. Ayo belajar untuk jangan tinggal dalam kemalasan. Karena kalianlah hari ini adalah penerus bangsa di masa depan. Meskipun hari ini untuk rajin mungkin butuh bayar harga tidak mudah. Kadang untuk melawan rasa malas itu sulit adik-adik. Kak Kenneth pun juga kadang merasakan rasa malas, kadang sulit untuk bisa melawan rasa itu. Tapi dengar adik-adik, Amsal 14 ayat yang ke-23 katakan, di dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Waktu adik-adik mau belajar bayar harga untuk semangat, untuk tetap rajin belajar meskipun sekolah masih online. Hidup adik-adik tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena kerajinan adik-adik akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupanmu. Adik-adik akan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang di masa depan yang sukses untuk membangun kota, bahkan bangsa Indonesia. Sebelum Kak Kenneth selesai hari ini, Kak Kenneth ajak setiap adik-adik untuk bisa bangkit berdiri. Hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa dan kota kita? Kita perlu berjuang untuk membangun kembali. Apa yang kita perlu perjuangkan untuk kita bangun kembali? Hari ini adik-adik, yang pertama kita perlu berjuang untuk membangun tembok doa bagi bangsa dan kota kita. Dan yang kedua kita perlu berjuang untuk membangun kembali tembok pendidikan. Kita perlu rajin, semangat, sungguh-sungguh dalam belajar ketika sekolah masih online hari ini. Tahukah adik-adik pada zaman dahulu
tembok merupakan sebuah sarana yang penting bagi sebuah kota. Kalau tembok sebuah kota itu hancur, maka kota tersebut tidak punya keamanan yang baik. Kota tersebut gampang diserang oleh musuh. Demikian dalam kehidupan kita hari ini. Tahukah adik-adik bahwa setiap tembok doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan buat bangsa dan kota kita, itulah yang membentengi kota dan bangsa kita hari ini. Bahkan tembok pendidikan yang kita mau bangun kembali, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang tetap fokus, semangat belajar meskipun sekolah online. Maka itulah yang akan menjadikan kita untuk kita bisa membangun bangsa kita dan kota kita di masa depan. Hari ini berapa banyak adik-adik yang mau berjuang untuk membangun kembali tembok doa dan tembok pendidikan dalam hidupmu. Angkat satu tangan adik-adik ke atas, taruh satu tangan di dada. Kak Kenneth mau berdoa buat setiap adik-adik. Biar ketika kita nyanyikan pujian ini, ketika setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Adik-adik yang rindu untuk membangun tembok doa, tembok pendidikan dalam hidupmu kembali. Ayo angkat satu tanganmu ke atas, taruh satu tanganmu di dada. Kak Kenneth mau berdoa buat setiap adik-adik semua. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong bangsaku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan bangsaku. Ku percaya, amin Tuhan, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di bangsaku. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Ku percaya, katakan Kau bekerja, Kau bekerja. Amin Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dan tangan-tangan yang diletakkan di dada setiap anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, mereka yang rindu untuk bisa berjuang membangun kembali setiap tembok doa bagi bangsa dan kota di mana mereka tinggal hari ini. Setiap tembok pendidikan mereka. Mereka mau jadi anak-anak yang serius, yang fokus, rajin, tetap semangat dalam belajar meskipun sekolah online. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang memampukan, karena kami percaya hari ini kami tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang memampukan anak-anak-Mu hari ini yang sudah angkat satu tangan mereka dan taruh satu tangan mereka di dada. Untuk mereka bisa setiap hari ketika mereka bersaat teduh, mereka bisa menaikkan doa-doa mereka untuk bangsa dan kota di mana mereka tinggal hari ini. Mereka bisa tidak lupa karena mereka mencintai bangsa dan kota di mana mereka tinggal hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka bersekolah online juga Tuhan. Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang memberikan mereka semangat untuk mereka tetap rajin dalam belajar. Tetap fokus ketika guru mereka mengajar saat sekolah online Tuhan. Setiap roh kemalasan, Tuhan, hamba-Mu hari ini patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu hari ini menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka,
bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan pada nantinya menjadi orang-orang yang sukses untuk bisa membangun bangsa dan kota di mana mereka tinggal hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap Tuhan kehidupan keluarga anak-anak-Mu hari ini. Hamba-Mu tahu dalam masa pandemi hari ini banyak keluarga-keluarga yang mungkin hubungan tidak lagi harmonis. Ada masalah yang mereka sedang hadapi. Tapi biar Tuhan hari ini setiap keluarga-keluarga yang punya masalah dalam hubungan mereka, hubungan yang tidak harmonis, hamba-Mu berkata, Tuhan memperkatakan firman, jadi harmonis kembali Tuhan. Tuhan yang memulihkan hubungan keluarga dari anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Bahkan setiap papa mama yang hari ini sudah kehilangan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baru, yang jauh lebih baik Tuhan. Dengan caranya Tuhan, biar mujizat-Mu Tuhan masih ada dan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu dan keluarga anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih buat hari ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu, setiap adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua. Nah, terima kasih Pastor Kenneth atas firman yang dibagikan. Dan mungkin dari antara kalian ada yang baru pertama kali melihat YouTube kita dan kalian ingin tahu tentang segala yang diceritakan itu. Tahukah kalian bahwa kita mempunyai seorang Tuhan yang luar biasa baik, seorang Allah yang mengasihi kita dan ingin menjadi sahabatmu, dan Dia itu luar biasanya sanggup mengampuni dosa kesalahan kita dan membawa kita ke surga. Kalau kalian ingin tahu, Dia adalah Yesus. Dia datang ke dunia, turun ke dunia, mati bagi kita, menebus dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Dan kalau kalian ingin mengenal Dia, menerima Dia, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari berdoa bersama Teda. Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur karena Engkau sudah datang ke dunia untuk aku. Aku mau mengundang Engkau masuk ke dalam hidupku, ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ampuni semua dosa-dosaku dan ajar aku untuk terus menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Aku berjanji akan menerima Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan selama-lamanya memegang Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, selamat datang di gereja, di keluarga kerajaan Allah dan di gereja anak Elohim. Dan jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 pagi kita tunggu kamu dan tunggu semuanya. Oke, once again thank you Pastor Kenneth, it's so awesome. See you. Sampai ketemu minggu depan. Merdeka, merdeka, merdeka.